kamu tuh cuma anak magang miskin. Kalau kamu bisa menghidupkan mesin ini dalam 10 menit, aku akan kasih kamu mobil Pajero pribadiku yang terparkir di luar sana. Kamu pikir ini gampang? 10 menit bahkan waktu yang sangat cukup untuk menghidupkan alat berat ini. Tapi kalau kamu gagal, kamu keluar dari proyek ini sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah proyek gedung pencakar langit bernilai triliunan rupiah, tiba-tiba lumpuh hanya karena satu mesin mati. Di tengah kepanikan dan amarah, seorang pria berpakaian lusuh berdiri tenang, lalu dihina habis-habisan karena dianggap tak berarti. Semua orang menertawakannya, meremehkannya, dan mengusirnya dengan kata-kata tajam. Namun saat mesin itu hidup kembali hanya dalam 5 menit dan iring-iringan mobil mewah datang ke lokasi proyek, semuanya berubah. Ternyata. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, namun lokasi proyek sudah hidup seperti sarang lebah raksasa. Debu berterbangan di udara, bercampur aroma besi panas dan semen basah. Suara dentuman palu, raungan mesin, serta teriakan aba-aba pekerja saling bertaut, menciptakan irama keras yang menandai ambisi besar manusia menantang langit. Gedung pencakar langit itu berdiri setengah jadi, menjulang dengan rangka baja yang tampak gagah namun rapuh jika satu saja bagian gagal berfungsi. Disinilah ribuan nasib digantungkan, setiap jam bernilai ratusan juta, setiap menit adalah taruhan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ekskavator raksasa bekerja tanpa henti. Lengannya bergerak anggun namun bertenaga, mengangkat tanah dan puing seperti mainan kecil. Mesin itulah jantung proyek. Tanpanya, segalanya lumpuh. Lalu tanpa peringatan, suara raungan itu tersendat. Bukan berhenti perlahan, melainkan mati mendadak. Seperti napas yang terputus di tengah dada. Getaran menghilang, udara seakan membeku. Beberapa pekerja refleks menoleh, berharap itu hanya jeda sesaat. Namun detik berlalu, mesin tetap diam. Operator ekskavator mencoba kembali menyalakan tuas. Sekali, 2 kali, tidak ada respon. Wajahnya mulai pucat. Tangannya bergetar saat ia melompat turun dari kabin. Menatap mesin itu seperti menatap makhluk hidup yang tiba-tiba tak bernyawa. Bisik-bisik muncul di antara para pekerja. Ada yang mengumpat pelan, ada yang menelan ludah dengan wajah tegang. Semua tahu arti dari keheningan itu. Proyek ini tidak punya ruang untuk kegagalan. Di kejauhan, jadwal besar terpampang di papan proyek. Tenggat waktu dicoret tebal dengan spidol merah. Di sampingnya, angka denda tertulis kecil namun menakutkan. Sebuah pengingat bahwa keterlambatan sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana. Seorang mandor berlari tergesa, memanggil teknisi. Namun jawaban yang diterima membuat langkahnya melambat. Teknisi senior sedang di luar kota. Tidak ada yang benar-benar ahli di tempat itu pagi ini. Kepanikan mulai merayap seperti api kecil yang mencari angin. Detik berubah menjadi tekanan. Menit terasa seperti jam. Debu masih berterbangan, namun pekerjaan berhenti. Ratusan pasang mata menatap satu titik yang sama, mesin itu. Di antara kerumunan yang resah, ada satu sosok yang tidak bergerak. Ia berdiri sedikit menjauh, memperhatikan dengan tatapan dalam. Pakaiannya kusam, sepatu tertutup semen kering, topi proyeknya ditarik rendah. Wajahnya tenang, hampir kontras dengan suasana di sekeliling. Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang peduli. Saat itu, semua belum tahu bahwa pagi yang tampak seperti awal masalah biasa ini sebenarnya adalah awal runtuhnya sebuah kesombongan dan awal terungkapnya kebenaran yang akan mengguncang seluruh proyek. Langkah sepatu keselamatan terdengar cepat dan keras menyibak debu.
Siska muncul dari balik barak proyek dengan wajah tegang dan rahang mengeras. Helm putihnya sedikit miring, kemeja lapangannya rapi namun kaku, seolah ia sedang memaksa dirinya tetap tampak berwibawa di tengah situasi yang mulai lepas kendali. Tatapannya langsung tertuju pada ekskavator yang terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mesin itu bukan sekadar alat, melainkan penopang utama jadwal yang ia susun dengan penuh ambisi. Tanpa mesin itu, seluruh perhitungan runtuh. Apa yang terjadi? Suaranya meninggi sebelum benar-benar mendengar jawaban. Operator menjelaskan dengan terbata. Mesin mati mendadak. Tidak ada tanda peringatan. Sudah dicoba dinyalakan ulang namun nihil. Setiap kata terasa seperti palu yang memukul dada Siska semakin dalam. Siska mengepalkan tangan. Matanya menyapu wajah para pekerja satu persatu, mencari celah untuk dilampiaskan. Baginya, kepanikan adalah kelemahan yang tidak boleh terlihat. Ia memilih amarah sebagai tameng. "Teknisi mana?" bentaknya. Jawaban itu datang pelan namun menghantam. Teknisi senior sedang di luar kota, tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Beberapa jam ke depan, proyek ini benar-benar buta. Wajah Siska berubah, bukan hanya marah, tetapi takut. Denda miliaran berputar di kepalanya. Nama baik perusahaan, reputasinya sebagai manajer lapangan yang selalu tepat waktu, semua berada di ujung tanduk. Namun ketakutan itu tidak pernah ia akui. Ia menegakkan bahu, meninggikan suara, memerintah tanpa henti. Mandor dipaksa bergerak, operator dimarahi, pekerja diminta menunggu sambil terus diawasi, seakan dengan tatapan tajam saja mesin itu bisa hidup kembali. Setiap menit berlalu seperti ejekan. Jam di pergelangan tangan Siska terasa berdetak terlalu keras. Keringat muncul bukan karena panas, melainkan tekanan yang menyesakkan. Di antara teriakan dan perintah yang tumpang tindih, Siska melihat seseorang berdiri diam. Seorang pria dengan pakaian paling sederhana di antara semuanya. Tidak sibuk, tidak panik, hanya menatap mesin dengan sorot mata yang membuat Siska merasa, entah mengapa, tidak nyaman. Tatapan itu bukan tatapan orang bingung, bukan pula tatapan penasaran. Ada ketenangan di sana, seolah mesin mati itu hanyalah persoalan kecil. Perasaan tersinggung muncul tanpa sebab yang jelas. Di saat semua orang bergerak karena perintahnya, pria itu justru berdiri seolah berada di luar kendalinya. Amarah Siska menemukan sasaran baru. Ia melangkah mendekat, debu berterbangan di setiap pijakannya. Dalam benaknya, pria itu sudah diberi label, anak baru, anak magang, beban proyek yang tidak tahu diri. Dan tanpa memberi ruang bagi penjelasan apapun, lidahnya bersiap melontarkan kata-kata yang akan mengubah arah segalanya. Siska berhenti tepat di hadapan pria itu. Jarak mereka hanya beberapa langkah, cukup dekat untuk melihat jelas perbedaan dunia yang seolah memisahkan keduanya. Di satu sisi berdiri seorang manajer lapangan dengan helm putih bersih dan wewenang penuh. Di sisi lain, seorang buruh berpenampilan paling sederhana, dengan seragam kusam dan tangan yang masih dipenuhi noda kerja. Tatapan Siska menyapu dari ujung sepatu pria itu hingga ke topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tidak ada tanda jabatan, tidak ada ciri penting, hanya kesan biasa yang bagi Siska berarti tidak bernilai. "Heh," suaranya memecah keheningan di antara deru angin dan debu. "Kamu ngapain berdiri bengong di situ?" Beberapa pekerja menoleh. Ada yang menahan napas, ada pula yang menunduk, memilih tidak ikut terlibat. Situasi sudah cukup panas, tidak ada yang ingin menjadi sasaran berikutnya. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya tidak muda seperti dugaan Siska, namun juga tidak tua. Garis wajahnya tenang, matanya jernih, tidak menunjukkan rasa tersinggung. Ia tidak menjawab seketika, seolah memilih kata dengan hati-hati. Siska salah menafsirkan diam itu sebagai kebodohan. "Kalau tidak ada kerjaan, jangan jadi pajangan," lanjutnya dengan nada merendahkan. "Cepat panggilkan teknisi senior. Ini proyek besar, bukan tempat belajar anak SMK." Kata-kata itu meluncur ringan dari mulut Siska, namun menghantam berat bagi yang mendengarnya. Beberapa pekerja saling pandang. Ada rasa tidak enak yang menggantung, namun tak seorang pun berani bersuara. Pria itu akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang bukan mengejek, bukan pula takut.
lebih seperti senyum seseorang yang memahami sesuatu lebih dalam dari orang di hadapannya. "Teknisi sedang di luar kota," ucapnya pelan, namun jelas. "Kalau berkenan, saya bisa coba lihat sebentar. Kelihatannya bukan masalah besar." Kata-kata itu membuat suasana berubah seketika. Udara terasa lebih berat. Beberapa pekerja terbelalak. Ada yang hampir refleks menoleh ke arah Siska, menunggu ledakan berikutnya. Dan benar saja, senyum Siska berubah menjadi tawa singkat yang keras. "Kamu?" katanya sambil menunjuk pria itu. "Serius?" Tawanya terdengar nyaring, memancing beberapa pekerja tertawa canggung, lebih karena takut daripada setuju. Bagi Siska, keberanian pria itu bukan tanda kemampuan, melainkan penghinaan. "Kamu pikir mesin harga miliaran ini mainan?" lanjutnya dengan suara meninggi. "Kamu kira cukup disentuh-sentuh lalu hidup?" Pria itu tetap berdiri di tempatnya, tidak membela diri, tidak pula mundur. Sikapnya justru membuat Siska semakin merasa direndahkan. Di benaknya, satu keputusan mulai terbentuk. Keputusan yang lahir dari kesombongan, bukan pertimbangan. Sebuah tantangan yang kelak akan ia sesali, meski saat itu ia merasa sedang memegang kendali penuh atas keadaan. Nada tawa Siska menggema di antara rangka baja dan hamparan tanah proyek. Bukan tawa yang ringan, melainkan tawa yang syarat dengan rasa menang sendiri. Beberapa pekerja ikut tersenyum kaku. Sebagian lain memilih menunduk. Tidak ada yang berani membela, karena semua tahu siapa yang memegang kendali di tempat itu. "Kamu tahu tidak ini mesin apa?" ujar Siska sambil mengetuk bodi ekskavator dengan ujung sepatunya. 1 jam berhenti saja, uang perusahaan bisa menguap, dan kamu berdiri sok pintar di depannya. Ia melangkah memutar Aris, seakan sedang menilai barang murah di pasar. Setiap tatapannya penuh penghakiman. Seragam kusam itu, sepatu penuh semen, topi yang sudah pudar warnanya. Semua menjadi alasan untuk merendahkan. "Anak SMK baru masuk sudah merasa paling hebat," lanjutnya. "Kerjamu itu cuma angkat semen, bersih-bersih, bukan main kabel mesin mahal begini." Beberapa pekerja menarik napas panjang. Ada yang menggenggam helmnya lebih erat. Hinaan itu terasa berlebihan, namun tak satu pun suara berani muncul. Proyek ini tidak memberi ruang bagi simpati. Aris tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya tenang, matanya tidak menunjukkan perlawanan. Ia mendengarkan setiap kata seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan penilaian manusia. Tidak ada bantahan, tidak ada raut tersinggung. Sikap itu justru membuat Siska semakin geram. Dalam benaknya, ketenangan Aris adalah bentuk pembangkangan. Ia merasa wibawanya ditantang di depan banyak orang. "Kamu pikir diam itu keren?" katanya tajam. "Atau kamu memang tidak paham apa-apa?" Debu beterbangan saat angin melintas di antara rangka baja. Suasana menjadi berat. Setiap orang bisa merasakan bahwa kata-kata Siska bukan lagi sekadar teguran, melainkan pelampiasan ego yang terluka. Aris akhirnya membuka suara lagi, tetap dengan nada rendah. "Saya hanya ingin membantu, supaya pekerjaan bisa jalan kembali." Kalimat itu sederhana, tidak menantang, tidak memaksa. Namun bagi Siska, itu seperti api kecil yang disiram bensin. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh seseorang yang ia anggap tidak layak berbicara. Siska berhenti tepat di depan Aris. Jarak mereka begitu dekat, hingga pekerja lain bisa melihat jelas ketegangan di udara. Tatapannya menusuk, suaranya diturunkan, namun lebih berbahaya. "Kamu mau bantu?" katanya dingin. "Atau kamu cuma ingin cari perhatian?" Detik itu, batas kesabaran Siska runtuh sepenuhnya. Di kepalanya, sebuah ide gila mulai terbentuk. Sebuah cara untuk membungkam pria tenang ini, sekaligus memuaskan egonya di depan semua orang. Dan tanpa menyadari akibatnya, ia bersiap mengucapkan kalimat yang akan menjadi titik balik hidupnya. Siska menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan pertanda ketenangan, melainkan keputusan yang lahir dari amarah dan keyakinan semu bahwa ia sedang menguasai keadaan. Ia menoleh ke arah para pekerja, seakan ingin memastikan semua mata tertuju padanya. "Baik," ucapnya lantang. "Karena kamu merasa bisa membantu, kita buat saja ini menarik." Beberapa pekerja saling pandang. Tidak ada yang benar-benar mengerti ke arah mana pembicaraan itu berjalan. Namun firasat buruk mulai menyelinap di antara mereka.
Siska menunjuk ekskavator raksasa yang masih membisu. Kalau kamu bisa menghidupkan mesin ini dalam 10 menit, aku akan kasih kamu mobil Pajero pribadiku yang terparkir di luar sana. Suasana mendadak hening. Kata mobil itu terdengar tidak masuk akal. Beberapa pekerja menelan ludah. Taruhan itu terlalu besar untuk sekedar adu gengsi. Namun Siska belum selesai. Tapi kalau kamu gagal, lanjutnya tanpa ragu. Kamu keluar dari proyek ini sekarang juga. Tidak ada diskusi, tidak ada belas kasihan. Nada suaranya tegas, seolah keputusan itu sudah final. Bagi Siska, ini bukan perjudian. Ini adalah cara tercepat untuk mengakhiri apa yang ia anggap sebagai pembangkangan. Aris menatap ke arah yang ditunjuk Siska. Sebuah mobil hitam mengilap terlihat di kejauhan, kontras dengan debu dan lumpur proyek. Ia kemudian kembali menatap Siska. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegembiraan. Hanya ketenangan yang membuat orang di sekitarnya bingung. 10 menit cukup? Tanya Aris pelan. Pertanyaan itu membuat beberapa pekerja tersentak. Siska mengira Aris akan memohon atau mundur. Namun yang ia dapatkan justru kesiapan. Lebih dari cukup, jawab Siska cepat. Waktu mulai sekarang. Seseorang menekan stopwatch di ponsel. Detik pertama berjalan. Tekanan langsung terasa. Semua mata kini tertuju pada Aris, bukan lagi pada Siska. Tanpa berkata apapun, Aris melepas topinya dan meletakkannya di dekat pijakan mesin. Ia memanjat eskavator dengan gerakan mantap, tidak terburu-buru, namun juga tidak ragu. Tangannya menyentuh besi dingin seperti seseorang yang sudah sangat akrab dengannya. Siska melipat tangan di dada. Dalam hatinya, ia sudah melihat akhir dari sandiwara ini. Ia yakin 10 menit akan berlalu tanpa hasil, dan pria itu akan pergi dengan kepala tertunduk. Namun bagi sebagian pekerja, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Cara Aris bergerak tidak seperti orang yang nekat, tidak seperti anak magang yang hanya bermodal keberanian. Detik demi detik terus berjalan, dan tanpa disadari siapapun, tantangan yang dimaksudkan untuk mempermalukan perlahan berubah menjadi ujian yang akan membuka kebenaran. Aris berdiri di atas ekskavator seperti seseorang yang pulang ke tempat yang sudah lama ia kenal. Tidak ada kegugupan di langkahnya. Tangannya bergerak pasti saat membuka panel samping mesin, seolah ia sudah hafal letak setiap baut dan pengaitnya. Di bawah, beberapa pekerja mulai mendekat. Mereka tidak berkata apapun, hanya menyaksikan dengan napas tertahan. Stopwatch terus berjalan, namun Aris sama sekali tidak menoleh. Ia mencondongkan badan, memperhatikan bagian dalam mesin dengan seksama. Bau oli dan logam panas bercampur dengan debu yang menempel di wajahnya. Jemarinya menyusuri kabel-kabel, berhenti pada satu titik kecil yang nyaris tak terlihat. Aris menarik kabel itu perlahan, lalu mengusap sebuah sensor yang tertutup lapisan kotoran tipis. Gerakannya sederhana, tidak ada percikan api, tidak ada suara keras, hanya sentuhan ringan yang dilakukan dengan keyakinan penuh. Di bawah, Siska mengernyit. Ia tidak melihat sesuatu yang mengesankan. Tidak ada alat canggih, tidak ada teknisi pendamping. Semua terlihat terlalu mudah untuk sebuah mesin bernilai miliaran. Pura-pura saja, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aris menutup kembali panel mesin, lalu turun dengan gerakan tenang. Ia melirik ke arah stopwatch, waktu belum sampai 5 menit. Ia kemudian menatap operator yang berdiri tak jauh darinya. Silahkan dicoba, ucapnya singkat. Operator ragu sejenak, tatapannya berpindah antara Aris dan Siska. Namun tekanan waktu membuatnya akhirnya naik ke kabin. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Detik terasa melambat. Siska berdiri tegak dengan tangan terlipat, bersiap melontarkan ejekan berikutnya. Di benaknya, semua ini akan berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, suara berat itu muncul. Brum. Mesin bergetar. Suara raungan kembali mengisi udara. Getaran merambat ke tanah, ke rangka daja, ke dada setiap orang yang berdiri di sana. Ekskavator hidup, stabil, tidak tersendat. Beberapa pekerja terdiam beberapa detik sebelum sorak-sorai meledak. Ada yang bersiul, ada yang mengangkat helm ke udara. Ketegangan yang menekan sejak pagi runtuh seketika. Siska membeku.
Wajahnya kehilangan warna. Matanya menatap mesin itu seperti menatap hal yang mustahil. 5 menit, bukan 10. Bahkan belum separuhnya. Aris berdiri di antara sorak-sorai. Namun ekspresinya tetap sama. Tenang. Seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah pekerjaan biasa. Dan di balik sorakan itu, sebuah kesombongan mulai retak, meski pemiliknya belum siap mengakuinya. Sorak-sorai pekerja masih menggema ketika ekskavator mulai bergerak perlahan, memastikan semua sistem kembali normal. Tanah terangkat, lengan baja berayun, dan suara mesin kini terdengar stabil, seakan tidak pernah ada gangguan sebelumnya. Proyek kembali bernafas. Beberapa pekerja menepuk bahu Aris, sebagian hanya menatapnya dengan kagum. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kelegaan mereka. Keterlambatan terhindarkan. Denda menjauh. Hari kerja terselamatkan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Siska berdiri kaku. Tangannya masih terlipat di dada, tetapi jari-jarinya menegang. Apa yang baru saja terjadi berlawanan dengan semua keyakinannya. Dunia yang ia rasa sepenuhnya berada dalam kendalinya, tiba-tiba bergerak di luar perhitungannya. Ia melangkah mendekat, berusaha menguasai kembali situasi. Wajahnya dipaksa tetap dingin, meski sorot matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. "Jangan besar kepala dulu," katanya tajam. "Itu cuma kebetulan. Mesin memang kadang suka begitu." Beberapa pekerja saling pandang. Tidak ada yang berani menyahut. Kemenangan itu terasa ganjil ketika dihadapkan pada penolakan terang-terangan dari orang yang seharusnya mengakui hasil. Aris menoleh ke arah Siska. Tatapannya tidak berubah. Tidak ada senyum puas. Tidak ada tuntutan. Ia hanya berdiri, mendengarkan. "Sekarang cepat kembali kerja," lanjut Siska. "Dan soal mobil itu, jangan mimpi. Aku tidak pernah benar-benar serius." Kata-kata itu meluncur dingin, menghapus sorak-sorai yang tersisa. Suasana kembali kaku. Sebagian pekerja menunduk, sebagian lain menghela napas panjang. Mereka tahu, janji itu telah diingkari, namun tidak ada yang berani mempersoalkannya. Aris tidak membantah. Ia hanya mengambil topinya dari tanah, menepuk debu yang menempel, lalu memakainya kembali. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan, seolah taruhan itu tidak pernah berarti apa-apa baginya. Sikap itulah yang justru membuat Siska semakin tidak nyaman. Tidak ada rasa menang. Tidak ada kepuasan. Hanya perasaan aneh. Seperti sedang berdiri di hadapan sesuatu yang belum ia pahami. Ia berbalik, bersiap melanjutkan pekerjaannya. Ketika suara dari kejauhan mulai terdengar. Bukan suara mesin, melainkan deru halus yang berbeda. Suara kendaraan yang tidak biasa memasuki area proyek. Beberapa pekerja menoleh ke arah gerbang. Debu perlahan tersibak. Dari baliknya, tampak iring-iringan mobil hitam mengilap bergerak masuk dengan tertib. Dan tanpa ada yang menyadari sepenuhnya, momen itu menjadi awal dari perubahan yang tidak bisa lagi dihentikan. Deru mesin ekskavator kembali menjadi latar. Namun, perhatian para pekerja perlahan teralihkan. Dari arah gerbang proyek, suara kendaraan terdengar berbeda dari biasanya. Bukan truk material, bukan pula mobil mandor. Suaranya halus, teratur, dan datang beriringan. Debu di pintu masuk tersibak pelan. Satu mobil hitam mengilap muncul, disusul mobil kedua, lalu ketiga. Barisan itu bergerak rapi, berhenti di area yang biasanya steril dari lalu lalang kendaraan biasa. Pantulan cahaya matahari memantul di bodi mobil, kontras dengan tanah becek dan rangka besi di sekitarnya. Percakapan kecil terhenti, sorak-sorai benar-benar lenyap. Beberapa pekerja spontan meluruskan badan, merapikan helm, dan berdiri lebih tegak. Ada firasat yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu yang besar sedang datang menghampiri. Siska yang semula hendak meninggalkan lokasi, mendadak berbalik. Wajahnya berubah cepat. Mata yang tadi dingin kini menyala dengan kesiapan lain. Ia mengenali iring-iringan itu. Terlalu sering ia melihatnya di rapat kantor pusat, meski jarang sekali singgah langsung ke lapangan. Ini bukan kunjungan biasa. Siska segera merapikan helmnya, menarik nafas dalam, lalu melangkah cepat ke depan. Di kepalanya, kata-kata mulai disusun rapi. Kalimat aman, laporan singkat, penjelasan yang dibungkus seolah semua berada dalam kendali penuh. Pintu mobil paling depan terbuka.
Seorang pria paruh baya turun dengan langkah tegas. Auranya langsung terasa. Tidak perlu pengumuman, tidak perlu pengantar. Semua tahu, inilah orang yang namanya tertera di setiap dokumen penting perusahaan. Beberapa orang dari rombongan ikut turun, namun pria itu langsung melangkah maju, menatap sekeliling proyek dengan sorot mata yang tajam. Pandangannya menyapu mesin, pekerja, dan akhirnya berhenti pada satu titik. Siska melangkah cepat, senyum profesional terpasang sempurna. "Selamat pagi, Pak," ucapnya dengan nada paling sopan yang ia miliki. "Mohon maaf, tadi sempat ada kendala kecil, tapi sudah saya tangani dengan baik." Ia berbicara lancar, seolah tidak ada teriakan, tidak ada taruhan, tidak ada hinaan beberapa menit lalu. Setiap kata terdengar rapi, siap menutup celah kesalahan. Namun pria itu tidak segera menoleh padanya. Langkahnya justru terus maju, melewati Siska begitu saja. Senyum di wajah Siska membeku di tempat. Ia menoleh cepat, mencoba memahami apa yang terjadi. Pria itu berhenti tepat di depan seseorang yang masih berdiri di antara para pekerja. Seseorang dengan seragam kusam dan topi proyek yang ditarik rendah. Seseorang yang sejak tadi nyaris tidak diperhitungkan. Aris. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa berat. Tidak ada suara mesin, tidak ada bisik-bisik. Seluruh proyek seakan menahan napas. Dan sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, pria itu menundukkan kepala dengan hormat. Sebuah gerakan sederhana, namun cukup untuk mengguncang semua keyakinan yang masih tersisa di tempat itu. Keheningan menyelimuti lokasi proyek seperti kabut tebal. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan sekadar menggeser kaki. Beberapa pekerja saling menatap, memastikan apa yang baru saja mereka lihat benar-benar nyata. Pria yang baru turun dari mobil itu masih membungkukkan badan. Sebuah gestur yang seharusnya hanya diberikan kepada orang dengan posisi tertinggi. Namun kini, penghormatan itu justru tertuju pada sosok yang selama ini berdiri di pinggir, dipandang sebelah mata. "Mohon maaf kami terlambat, Pak Aris," ucapnya dengan suara rendah namun jelas. "Bagaimana hasil peninjauan hari ini?" Kalimat itu jatuh seperti palu. Nama Aris menggema di kepala setiap orang yang mendengarnya. Beberapa pekerja membelalak. Ada yang refleks menoleh ke arah Siska. Ada pula yang langsung menunduk, seolah takut ikut terseret dalam kenyataan yang mendadak berubah. Wajah Siska memucat. Senyum profesional yang tadi ia pakai lenyap tanpa jejak. Tubuhnya terasa ringan, hampir kehilangan keseimbangan. Kalimat-kalimat yang sudah ia siapkan di kepala buyar seketika. "Pak Aris." Dua kata itu cukup untuk meruntuhkan semua asumsi, semua hinaan, semua keyakinan tentang siapa yang berhak berbicara dan siapa yang hanya patut diam. Aris menatap pria di hadapannya dengan tenang. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak ada kepuasan yang dipamerkan. Seolah penghormatan itu adalah hal biasa yang tidak perlu ditanggapi dengan drama. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. "Saya justru senang bisa melihat langsung kondisi lapangan." Suaranya datar, namun justru itulah yang membuat suasana semakin menekan. Para pekerja kini sadar bahwa mereka sedang berdiri di hadapan pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Siska berusaha membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering, dadanya sesak. Setiap kalimat yang tadi ia anggap aman, kini terasa berbahaya. Ia menatap Aris dengan mata yang sama sekali berbeda. Tidak lagi meremehkan, melainkan penuh ketakutan. Potongan-potongan kejadian barusan berputar cepat di kepalanya. Bentakan, tertawaan, taruhan. Semua kembali menghantamnya. Beberapa orang dari rombongan ikut menunduk hormat pada Aris. Tidak ada yang memperhatikan Siska lagi. Fokus seluruh proyek kini berpindah sepenuhnya. Di tengah keheningan itu, Aris melangkah maju satu langkah. Ia melepas topi proyeknya perlahan, memperlihatkan wajah yang sejak awal tidak pernah berubah. Dan pada saat itulah, kenyataan yang tak bisa dihindari mulai sepenuhnya terbuka. Topi proyek itu berada di tangan Aris, tergenggam dengan cara sederhana, tanpa isyarat dramatis. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat suasana semakin menekan. Wajahnya kini terlihat jelas oleh semua orang. Wajah yang tenang, dewasa, dan penuh kendali.
Ia menatap sekeliling proyek, rangka baja, tanah becek, para pekerja yang kini berdiri kaku. Pandangannya berhenti sejenak pada ekskavator yang kembali hidup, lalu beralih ke arah Siska. Tatapan itu tidak tajam, tidak menghakimi. Justru itulah yang paling menyakitkan. Mesinnya tadi mati mendadak, ucap Aris pelan. Masalah kecil, sensor kotor dan satu kabel longgar. Beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Penjelasan itu begitu sederhana, begitu masuk akal. Dan pada saat yang sama, memperjelas bahwa semua kepanikan, semua hinaan, terjadi bukan karena masalah besar, melainkan karena sikap. Aris melangkah mendekat ke arah Siska. Setiap langkahnya terasa berat bagi wanita itu. Kakinya gemetar, namun ia memaksa berdiri. Harga dirinya tergantung pada detik-detik yang tersisa. Tadi saya sempat mendengar, lanjut Aris, suaranya tetap datar. Ada tantangan, ada janji. Siska menelan ludah, kerongkongannya terasa perih. Ia membuka mulut, ingin menjelaskan, ingin membela diri. Namun Aris tidak memberinya ruang untuk memotong. Saya tidak keberatan dengan taruhan, kata Aris. Itu pilihan masing-masing. Ia berhenti tepat di depan Siska. Jarak mereka kini sangat dekat. Tidak ada lagi pembatas jabatan. Tidak ada lagi panggung kekuasaan semu. Hanya saja, lanjutnya pelan, cara seseorang memperlakukan orang lain saat merasa paling berkuasa, itulah cerminan dirinya yang sebenarnya. Kalimat itu jatuh perlahan, namun menghantam jauh lebih keras dari teriakan apapun. Siska menunduk. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Aris lalu menoleh ke arah pria yang tadi memberi hormat kepadanya. Pak Direktur, ucapnya tenang. Proyek ini berjalan baik. Para pekerja bekerja keras. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang sama. Namun ada satu hal yang perlu dievaluasi. Siska merasakan dunia seakan menyempit. Setiap suara menghilang. Ia tahu, kalimat berikutnya akan mengubah hidupnya. Dan Aris, tanpa meninggikan suara, bersiap menyampaikan keputusan yang lahir bukan dari amarah, melainkan dari prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Angin berhembus pelan di antara rangka baja, membawa debu yang perlahan turun kembali ke tanah. Suasana proyek masih sunyi, seolah semua orang menunggu satu kalimat terakhir yang akan menentukan arah segalanya. Aris berdiri tegak, lalu menatap direktur utama di hadapannya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada kemarahan yang dipamerkan. Mulai hari ini, ucap Aris dengan tenang, manajemen lapangan di lokasi ini perlu diganti. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya terasa seperti runtuhan besar. Beberapa pekerja menarik napas dalam. Ada yang terdiam, ada pula yang menunduk, menyadari bahwa keputusan itu bukan sekadar formalitas. Siska mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. Tidak ada bantahan yang keluar dari mulutnya. Tidak ada alasan yang mampu ia susun. Semua pembelaan terasa sia-sia setelah apa yang ia perlihatkan sendiri. Aris melanjutkan, perusahaan ini dibangun bukan hanya dengan baja dan beton, tetapi dengan rasa saling menghargai. Jabatan tidak pernah memberi hak untuk merendahkan siapapun. Ia lalu melirik ke arah area parkir di kejauhan. Dan soal janji tadi, katanya pelan, biarlah itu menjadi pengingat bahwa ucapan memiliki konsekuensi. Direktur utama mengangguk tanpa ragu. Perintah segera dipahami tanpa perlu penjelasan tambahan. Mobil Pajero itu, simbol kesombongan yang tadi dibanggakan, kini tak lagi menjadi milik Siska. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kepuasan yang dipertontonkan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang syarat makna. Aris kembali mengenakan topinya. Ia menatap para pekerja satu persatu. Terima kasih sudah bekerja dengan jujur hari ini, ucapnya singkat. Lanjutkan pekerjaan. Mesin kembali bekerja. Suara ekskavator mengisi udara. Proyek kembali berjalan seperti biasa. Namun sesuatu telah berubah. Bukan pada bangunan yang menjulang, melainkan pada hati mereka yang menyaksikan kejadian itu. Siska melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Debu yang sama kini menempel di sepatunya, mengingatkannya bahwa semua manusia berdiri di tanah yang setara. Dan di lokasi proyek itu, di antara debu dan baja, tertinggal sebuah pelajaran yang tidak tertulis di papan jadwal manapun. Bahwa menghargai manusia
adalah fondasi paling kuat. Dan kesombongan, setinggi apapun, pada akhirnya selalu menemukan batasnya. Hari beranjak siang. Matahari naik lebih tinggi, memantulkan cahaya tajam di rangka baja gedung yang terus tumbuh ke atas. Proyek berjalan kembali dengan ritme yang nyaris sama seperti sebelumnya. Mesin bekerja. Mandor memberi aba-aba. Para pekerja kembali larut dalam tugas masing-masing. Namun bagi mereka yang menyaksikan kejadian pagi itu, suasana tidak pernah benar-benar sama. Nama Aris tidak tercantum di papan proyek. Tidak ada foto, tidak ada pengumuman resmi yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang tertulis hanyalah perubahan struktur manajemen dan penunjukan penanggung jawab baru. Selebihnya, kisah itu hidup dari mulut ke mulut. Seorang pekerja senior terlihat mengajari anak baru cara memegang alat dengan lebih sabar. Seorang mandor menahan nada suaranya saat memberi perintah. Bahkan candaan di sela kerja terdengar berbeda. Lebih hati-hati, lebih manusiawi. Di sudut lokasi, bekas pijakan tempat Aris berdiri pagi tadi kini hanya tertutup tebu tipis. Tidak ada tanda istimewa. Tidak ada penanda bahwa di titik itu pernah terjadi sesuatu yang mengubah banyak nasib. Siska tidak pernah kembali ke proyek itu. Namanya perlahan menghilang dari percakapan, digantikan oleh cerita yang lebih sering disampaikan sebagai peringatan. Bukan gosip, bukan tentang kejatuhannya, melainkan tentang satu pagi, ketika kesombongan diuji oleh ketenangan. Aris sendiri kembali menghilang seperti datangnya. Tidak ada rombongan, tidak ada pengawalan. Ia meninggalkan proyek tanpa meninggalkan jejak yang bisa dibanggakan. Seolah semua itu memang tidak pernah ia niatkan untuk dikenang. Namun pelajaran itu tinggal. Ia tinggal di cara orang memandang sesama. Di cara suara diturunkan saat berbicara. Di cara tangan tidak lagi menunjuk dengan merendahkan. Di kesadaran bahwa setiap seragam, seberapapun lusuhnya, menyimpan cerita yang tidak bisa diukur dari penampilan. Gedung itu akan selesai suatu hari nanti. Akan berdiri megah, menjulang, dan mungkin dipuji banyak orang. Namun fondasi paling kuatnya bukan hanya beton dan baja, melainkan satu sikap sederhana yang lahir dari kejadian yang tidak pernah tercatat di laporan manapun. Bahwa manusia, sebelum apapun yang ia miliki, tetaplah manusia. Dan di antara debu proyek yang terus berputar, jejak itu akan tetap ada, meski tak pernah tertulis. Beberapa bulan berlalu, gedung pencakar langit itu kini hampir menyentuh langit, berkilau di bawah cahaya sore. Dari kejauhan, siapapun yang melihatnya akan mengira proyek itu hanya kisah tentang arsitektur dan kemajuan. Tidak ada yang tahu tentang pagi berdebu ketika arah banyak hati berubah. Manajer lapangan yang baru jarang terlihat meninggikan suara. Ia lebih sering berdiri mendengarkan, mencatat, lalu memberi keputusan dengan nada yang tidak melukai. Kesalahan tetap ditegur, tetapi manusia tidak lagi direndahkan. Di papan pengumuman, aturan keselamatan diperbarui. Namun yang paling terasa adalah aturan tak tertulis yang tumbuh dengan sendirinya. Para pekerja saling mengingatkan, bukan karena takut, melainkan karena peduli. Mereka tahu, pekerjaan berat hanya bisa dituntaskan oleh tangan yang saling percaya. Di sela istirahat, cerita tentang pagi itu kadang muncul, disampaikan singkat, tanpa nama yang dibesar-besarkan, cukup sebagai pengingat. Di kantor pusat, Aris kembali ke rutinitasnya. Rapat berjalan seperti biasa, angka-angka dibahas, target disusun. Namun sesekali, tatapannya melayang, seolah mengingat debu di sepatu dan suara mesin yang kembali hidup. Ia tidak menyebutkan apa yang ia temukan. Ia hanya mengubah beberapa kebijakan, halus namun tepat sasaran. Tidak ada penghargaan, tidak ada pengumuman, tidak ada perayaan. Baginya, perubahan yang tidak dipamerkan justru paling bertahan lama. Pada suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik rangka baja, seorang pekerja berhenti sejenak, menatap ke atas. Ia tersenyum kecil, lalu kembali bekerja. Bukan karena bangunan itu megah, melainkan karena ia merasa dihargai di dalamnya. Gedung itu akan selesai, orang-orang akan berfoto, nama perusahaan akan terpampang. Namun di balik semua itu, ada bangunan lain yang berdiri lebih tinggi dan lebih kuat,
bangunan yang tidak terlihat mata. Ia berdiri di cara manusia diperlakukan, di pilihan untuk merendahkan atau menghormati, dan di keberanian untuk tetap rendah hati saat memiliki kuasa. Dan selama bangunan itu dijaga, tidak ada proyek yang benar-benar runtuh. Suatu pagi yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk proyek dan debu berterbangan, Aris duduk di sebuah ruang sederhana di kantor pusat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya meja kayu, berkas laporan, dan secangkir kopi yang mulai mendingin. Pintu diketuk pelan. Seorang staf membuka pintu, ragu sejenak sebelum berkata, "Pak Aris, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya sangat penting." Aris mengangguk tanpa banyak tanya. Beberapa detik kemudian, Siska melangkah masuk. Penampilannya jauh berbeda dari hari terakhir di proyek. Tidak ada helm putih, tidak ada sepatu lapangan. Hanya pakaian sederhana dan wajah yang menyimpan kelelahan panjang. Langkahnya pelan, matanya tidak berani langsung menatap. Ia berhenti beberapa langkah dari meja, lalu menarik napas dalam. Tangannya mengepal, seolah sedang mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. "Saya minta maaf," ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar. Bukan sebagai mantan manajer, tapi sebagai manusia. Aris mengangguk wajahnya. Tatapannya tetap tenang, tidak terkejut, tidak pula menjauh. Ia memberi ruang bagi Siska untuk melanjutkan. "Saya salah," lanjut Siska. "Saya membiarkan jabatan membuat saya lupa caranya menghargai orang. Saya menghina tanpa tahu siapa yang saya hadapi. Dan yang paling menyakitkan, saya menyadari semua itu terlambat." Air mata mengenang di pelupuk matanya. Ia tidak mengusapnya. Ia membiarkannya jatuh, seolah memang pantas. Aris berdiri perlahan, tidak untuk mendekat dengan kuasa, melainkan dengan jarak yang setara. "Menyesal bukan tentang terlambat atau tidak," ucapnya pelan. "Menyesal itu tentang berani mengakui." Siska mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, ia menatap Aris tanpa rasa takut. Hanya kejujuran yang rapuh. "Saya tidak meminta jabatan kembali," katanya lirih. "Saya hanya ingin meminta maaf langsung, karena itu yang seharusnya saya lakukan sejak awal." Aris mengangguk kecil. "Permintaan maaf diterima," katanya sederhana. Kalimat itu membuat bahu Siska runtuh, seolah beban yang selama ini menekan dadanya akhirnya dilepaskan. Sejak hari itu, pertemuan mereka tidak berhenti di satu ruang. Siska mulai bekerja di bagian yang jauh dari sorotan, belajar ulang dari dasar. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada jarak dingin. Aris sering menanyakan pendapatnya, bukan sebagai atasan mutlak, melainkan sebagai rekan yang ingin mendengar. Mereka tidak menjadi dekat dalam artian yang bising. Kedekatan itu tumbuh pelan, dari percakapan jujur, dari tawa kecil yang sesekali muncul, dari kesadaran bahwa dua manusia yang pernah berdiri di sisi berlawanan ternyata sama-sama sedang belajar. Siska belajar merendah, Aris tetap memilih tenang, dan di antara mereka tidak ada lagi seragam, jabatan, atau masa lalu yang perlu dibela. Hanya dua manusia yang berjalan berdampingan, membawa pelajaran yang sama, dengan cara yang berbeda. Waktu terus berjalan, membawa kisah itu menjauh dari ingatan banyak orang. Proyek pencakar langit telah selesai, berdiri anggun di tengah kota, menjadi simbol kemajuan dan keberhasilan. Orang-orang yang melintas hanya melihat bangunan tinggi dengan dinding kaca berkilau, tanpa pernah tahu cerita yang pernah lahir di bawahnya. Aris tetap melangkah dengan cara yang sama, tidak berubah oleh kuasa, tidak terikat oleh pujian. Ia percaya bahwa kepemimpinan bukan tentang dilihat, melainkan tentang dampak yang ditinggalkan. Setiap keputusan diambil dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini memanusiakan manusia? Siska pun melanjutkan hidupnya dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi tergesa mengejar pengakuan. Ia bekerja dengan kesadaran baru, memahami bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksa, dan hormat tidak pernah datang dari teriakan. Setiap hari ia belajar, tidak untuk menjadi yang tertinggi,
tetapi untuk menjadi lebih baik. Hubungan mereka tidak pernah diumumkan, tidak ada kisah dramatis yang dipamerkan. Namun dalam kesederhanaan itu, tumbuh rasa saling menghargai yang tulus. Bukan karena masa lalu yang sama, melainkan karena keberanian untuk berubah. Kisah ini bukan tentang siapa yang jatuh dan siapa yang berdiri. Bukan pula tentang kekuasaan yang berpindah tangan. Ini adalah kisah tentang hati yang menemukan arah, tentang kesombongan yang luluh oleh ketenangan, dan tentang maaf yang mampu membuka pintu baru. Di dunia yang sering menilai dari penampilan dan jabatan, kisah ini mengingatkan bahwa manusia selalu lebih besar dari label yang ia kenakan. Bahwa kebaikan yang dilakukan tanpa sorotan justru bertahan paling lama. Dan jika suatu hari bangunan itu runtuh oleh waktu, kisah ini akan tetap berdiri. Tertanam bukan di beton dan baja, melainkan di hati mereka yang pernah belajar bahwa menghargai sesama adalah warisan paling kokoh yang bisa ditinggalkan. Sahabat semuanya, jika kisah ini menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian sangat berarti agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus bisa kami hadirkan. Semoga setiap kebaikan yang kalian lakukan hari ini dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.